साथ होंगे पाठक जी। Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya. Terima kasih buat yang selalu setia nontonin channel ini dan selamat datang buat yang baru berkunjung. Sebelum kita mulai, klik dulu tombol like dan subscribe-nya. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini berjudul Dhamaka, sebuah remake dari film Korea berjudul The Terror Left yang dirilis pada tahun 2013 lalu. Film ini dibintangi oleh Kartik Aryan sebagai Arjun, seorang penyiar radio yang mendapat sebuah panggilan telepon misterius saat siaran dan mengancam akan meledakkan jembatan yang tepat berada di luar gedung siarannya. Arjun yang menganggapnya sebagai lelucon kemudian mempersilahkan penelpon tersebut untuk meledakkannya. Dan ternyata jembatan itu benar-benar diledakkan, membunuh orang-orang yang bersalah dan menjebak ratusan orang lainnya. Gimana ketegangannya? Yuk langsung aja kita ke intro. Film diawali dengan memperlihatkan kemesraan pasangan suami istri bernama Arjun Pathak dan Somia Merah Pathak. Dari potongan video yang diambil dari media sosial mereka, terlihat bahwa pasangan ini merupakan pasangan yang bahagia, di mana Arjun berprofesi sebagai seorang pembawa berita yang sukses mendapat banyak penghargaan. Sementara istrinya bekerja sebagai reporter dari channel berita televisi yang sama. Entah karena permasalahan apa, Arjun yang awalnya seorang pembawa berita televisi utama kemudian diturunkan jabatannya sebagai penyiar radio, walaupun masih di stasiun televisi yang sama. Dan secara bersamaan kehidupan rumah tangga mereka pun berantakan, dikarenakan ego dari keduanya yang tak saling ingin meminta maaf terlebih dahulu. Hingga pada suatu ketika terlihat Arjun yang sedang membaca surat perceraiannya. Hari itu terlihat Arjun yang sedang bekerja sebagai seorang penyiar radio. और उसके बाद आप सीलिंग यूज कर सकते हैं। Tema siaran itu adalah tentang pajak. Arjun kemudian mendapat penelpon pertamanya dari seorang pria bernama Ragu Barmata. जी आप कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं? Tidak sebut saja Ragu, seorang pekerja konstruksi. Ragu kemudian mengeluhkan mengenai nasib orang-orang miskin yang tetap harus membayar pajak. Arjun yang merasa Ragu terlalu banyak bicara kemudian memutuskan panggilan. Saat Arjun mendapat panggilan berikutnya, Ragu ternyata bisa meretas panggilannya, sehingga dia masih tetap bisa terhubung dengan Arjun. Ragu kecewa karena omongannya tak didengarkan. Dia lalu mengatakan pada Arjun bahwa dirinya memiliki sebuah bom dan berencana akan meledakkan jembatan siling yang letaknya berdekatan dengan studio tempat Arjun siaran. Arjun yang merasa itu hanyalah sebuah lelucon kemudian menantang omongan Ragu dan menyuruhnya melakukan hal tersebut agar panggilan segera diakhiri. टैक्स रिबेट्स के बाद Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar gedung siaran. Arjun dan dua rekannya melihat dari dalam studio bahwa jembatan siling benar-benar dibom dan runtuh seketika. Tak lama kemudian terdengar panggilan telepon berdering dan ternyata masih dari Ragu. Dia mengatakan bahwa dirinya akan menelepon kembali dalam 15 menit. Arjun lalu mengatakan pada dua orang rekannya agar tak memanggil polisi atau siapapun, karena peristiwa ini akan menjadi berita eksklusif yang dapat menaikkan rating siaran mereka. Arjun kemudian menghubungi bosnya yang bernama Anggita untuk memberitahu bahwa dirinya mempunyai sebuah informasi dari sang teroris yang meledakkan bom di jembatan siling. Arjun meminta penawaran informasi tersebut untuk ditukar dengan dirinya yang dikembalikan menjadi pembawa acara berita utama kembali. Anggita pun kemudian setuju dengan penawaran Arjun, karena berita ini tentu akan menaikkan rating channelnya. Arjun pun bersiap-siap tampil dalam tayangan siaran langsung bersama Ragu melalui sambungan telepon. Sementara itu Anggita membawa sebuah perlengkapan siaran ke lantai atas tepat ruangan Arjun untuk melakukan siaran langsung dari sana.
Sementara dua rekan Arjun lainnya disingkirkan begitu saja yang membuat mereka sakit hati pada Arjun. Ketika Arjun melihat layar televisinya, dia kaget mendapatkan bahwa reporter yang meliput di lapangan adalah istrinya. Khawatir dengan keselamatan Samya, Arjun meminta Anggita untuk segera menariknya. Akan tetapi Anggita menolak karena dia membutuhkan orang-orang terbaik untuk menaikkan rating channelnya. Sebelum siaran langsung dimulai, tiba-tiba Raghu meminta bayaran pada Arjun karena dia tahu bahwa berita mengenai dirinya tayang eksklusif di salurannya. Dan tentu itu akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Setelah bernegosiasi, Anggita pun setuju membayar uang yang diminta oleh Raghu dan kemudian langsung mentransfernya. Singkat cerita, siaran pun kemudian dimulai. Dan Arjun tampil mewawancarai Raghu melalui sambungan telepon. Pada awalnya Raghu menceritakan bahwa dirinya merupakan salah satu orang yang bekerja membangun jembatan Siling. Dia lalu mengatakan bahwa dirinya merasa sakit hati atas apa yang telah pemerintah lakukan pada dirinya dan teman-temannya yang tewas saat membangun jembatan itu tanpa uang kompensasi sedikit pun. Raghu merasa bahwa negaranya telah mengkhianatinya, yang telah berusaha untuk memberikan kontribusi. Ia lalu meminta Arjun untuk memanggil Menteri Jayadi Patil, orang yang bertanggung jawab atas tragedi saat pembangunan jembatan Siling dilakukan. Raghu ingin agar Menteri Jayadi meminta maaf secara langsung dalam siaran tersebut. Di luar ruang siaran, Anggita mengisyaratkan agar Arjun tak melakukannya. Karena melibatkan Perdana Menteri tentu akan membuat channelnya diblokir pemerintah. Arjun kemudian mengatakan bahwa Menteri Jaydev akan bisa langsung datang ke studio. Raghu lalu mengancam jika dia tidak segera mendatangkan Menteri Jaydev, maka dia akan memutar rekaman telepon Arjun yang sempat memaki dirinya saat siaran dan menyuruh meledakkan jembatan itu. Anggita yang mendengarkan rekaman tersebut lalu meminta Arjun untuk segera keluar dari studio siaran dan mematikan siaran langsungnya. Siaran pun kemudian dialihkan pada penyiar lain bernama Cryptafet. Akan tetapi Raghu terus meminta dirinya untuk kembali berbicara dengan Arjun dan meminta agar Menteri Jaydev segera datang ke studio. Kripta menolak permintaan Raghu dan kemudian tiba-tiba mix yang berada di depan wajah Kripta meledak dan membuat wajahnya terluka. Anggita kemudian meminta Arjun untuk kembali melakukan siaran langsungnya. Arjun kembali mendapat panggilan dari Raghu yang mengatakan bahwa hanya Arjunlah yang omongannya akan didengarkan oleh banyak orang karena dirinya telah menjadi pembawa berita terpercaya. Raghu juga mengatakan bahwa Arjun telah dipasangi sebuah bom yang menempel di salah satu handphone di telinganya. Dan hanya Arjun seoranglah yang mengetahui hal tersebut. Raghu kemudian meminta Arjun untuk kembali memulai siarannya agar Menteri Jaydev segera datang dan meminta maaf padanya. Kesal dengan sikap Arjun yang seolah-olah mengulur waktu, Raghu kemudian meledakkan kembali jembatan Siling dan mengancam akan terus melakukannya jika Menteri Jaydev tak dapat dipanggil. Raghu terus mendesak Arjun untuk mencoba menghubungi Menteri Jaydev untuk datang dan meminta maaf atas perbuatannya. Bahkan Raghu bersedia menyerahkan diri pada polisi jika dia melakukannya. Ia kemudian meminta Arjun untuk telepon asisten Perdana Menteri Jaydev bernama Mathur. Anggita melarang keras permintaan tersebut. Namun karena ancaman dari Raghu, Arjun pun kemudian menelepon asisten Perdana Menteri dan memberitahunya untuk menyampaikan pesan pada Menteri Jaydev mengenai permintaan teroris yang terus mengancam akan meledakkan jembatan Siling. Tak lama kemudian seorang unit anti teroris bernama Praven datang ke tempat Arjun melakukan siaran dan menyuruh Anggita untuk segera keluar dari ruangan. Sebelum keluar, Anggita mengatakan pada Arjun bahwa ranting siarannya baru naik 50% saja. Praven meminta Arjun tenang dan mengikuti semua perintahnya. Ia menyuruh Arjun untuk mengulur waktu dan menayangkan laporan langsung di jembatan Siling. Terlihat di sana Somya yang sedang berusaha menolong seorang anak kecil dan ayahnya yang terjebak di dalam mobil.
Setelah berjatuh dari jembatan, Samia berhasil mengeluarkan anak tersebut, namun sang ayah tak dapat diselamatkan. Selanjutnya, Proven meminta Arjun untuk memancing rasa simpati Raghu setelah melihat anak yang kehilangan ayah atas perbuatannya. Raghu lalu mengatakan bahwa pemerintah harusnya juga mempunyai rasa simpati yang sama atas apa yang telah terjadi dengan dirinya dan kawan-kawannya. Karena waktu yang Raghu berikan telah habis, dia mengatakan bahwa semuanya akan berakhir. Tak lama kemudian datang kabar bahwa asisten menteri yang bernama Mathur sudah datang di studio. Arjun pun langsung memberitahu Raghu kabar tersebut. Asisten menteri yang bernama Mathur itu lalu bergabung bersama Arjun untuk melakukan siaran langsung. Akan tetapi saat Raghu dan Arjun meminta Mathur untuk mengucapkan permintaan maaf, asisten Perdana Menteri itu malah menyuruh Raghu untuk menyerah saja. Mathur kemudian memperlihatkan foto Raghu beserta anaknya dan dengan angkuhnya mengatakan bahwa pemerintah tak akan bernegosiasi dengan seorang teroris. Sehingga dirinya tak akan meminta maaf pada sampah seperti Raghu. Hal tersebut sontak saja membuat Raghu emosi. Lalu mengatakan bahwa dia memiliki bukti tentang korupsi yang dilakukan Perdana Menteri pada proyek pembangunan jembatan Siling. Dan kemudian Raghu meledakkan bom yang juga terpasang di handset Mathur. Dan seketika membuatnya tewas. Dan di sini Prevan mengetahui bahwa ternyata juga ada bom di handset telinga Arjun. Namun dia tak dapat berbuat banyak karena pergerakan mereka diawasi oleh Raghu dari layar CCTV. Anggita kemudian terus meyakinkan Arjun untuk kembali melanjutkan siaran. Karena jika tidak maka Raghu akan pergi ke stasiun televisi saingannya dan lalu mengalahkan ranting stasiun televisi mereka. Anggita kemudian meminta krunya memainkan musik sedih dan melarang Arjun untuk membersihkan noda darah di bajunya. Agar situasi ini membuat rating channelnya semakin naik. Arjun pun menenangkan dirinya dan kembali berusaha melanjutkan siaran. Meskipun masih dalam keadaan syok berat. हेलो मंत्री जी आ रहे हैं बुलाइए जल्दी बुलाइए जी मैंने कहा ना वो रास्ते में Raghu menelepon kembali dan menanyakan keberadaan Perdana Menteri Jaidev yang tak kunjung tiba. Arjun mendesak Preven agar segera memanggil Perdana Menteri. Akan tetapi Preven tidak berjanji dapat melakukannya. Sementara itu Anggita mengatakan bahwa Arjun harus memberitahu Raghu bahwa pemerintah tak bernegosiasi dengan teroris dan tak akan ada permintaan maaf dari Perdana Menteri Jaidev. Akan tetapi Arjun menolak untuk melakukan hal itu karena khawatir jika Raghu akan meledakkan kembali jembatan tersebut. Anggita justru mengharapkan hal sebaliknya karena dengan begitu perhatian publik tentu akan semakin tertuju pada channelnya. जी रघुवीर जी Selanjutnya Arjun kembali memulai siaran. Raghu bertanya pada Arjun apakah dia masih mau bertemu lagi dengan Somia yang sedang berada di TKP. Merasa takut jika Raghu mencelakai Somia, Arjun pun akhirnya mengatakan kebohongan bahwa pemerintah mau meminta maaf dengan syarat tak ada lagi kehancuran yang terjadi. Arjun lalu meminta Raghu untuk datang langsung ke studio dan bertemu dengan Perdana Menteri dengan jaminan dia tak akan disakiti. Anggita yang begitu marah kemudian menelepon media pesaingnya dan menyebarkan berita hoak bahwa Arjun pernah menerima suap untuk menutupi berita penting. Lalu media pesaingnya tersebut menayangkan siaran langsung mengenai investigasi Arjun yang dilaporkan sebagai pembawa acara berita korup. Akibat dari siaran berita itu, Raghu pun tak mempercayai apa yang dikatakan Arjun sebelumnya. Anggita kemudian mengaku bahwa dialah yang telah melaporkan kejadian itu karena Arjun menolak untuk mengatakan apa yang dia perintahkan. Lalu kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Arjun dan meninggalkan ruang siaran karena ranting channelnya telah mencapai puncak dengan berita hoak tersebut sehingga dia tak lagi membutuhkan Arjun. Arjun kembali melanjutkan siarannya dan memberitahu Raghu bahwa Perdana Menteri Jaidev akan segera tiba. Dia kemudian tersambung dengan Somia yang melaporkan kondisi di jembatan Siling dan secara langsung memohon pada Raghu untuk mengizinkan anak-anak diselamatkan menggunakan helikopter.
Akhirnya Ragu pun mengizinkannya. कसूर है इन्होंने कुछ नहीं प्लीज ठीक है। Dan Somiya berterima kasih pada Ragu dan meminta pemerintah untuk bertindak cepat. Tiba-tiba jembatan yang rapuh itu pun runtuh. Akibat ledakan sebelumnya membuat sambungan mereka terputus. Arjun dan para kru yang melihat kejadian itu pun begitu terpukul dan berharap Samiya masih selamat. Lalu Ragu meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan, karena sebenarnya yang dia inginkan hanyalah sebuah permintaan maaf. Proven kemudian memberitahu Arjun bahwa lokasi Ragu telah ditemukan dan mereka akan segera menangkapnya. Arjun yang sedang merasa sedih kemudian mendapatkan telepon dari Ragu. Ia mengatakan bahwa dia akan meledakkan gedung yang sedang diperiksa oleh kepolisian untuk menangkapnya. Arjun lalu segera berusaha menghubungi tim kepolisian untuk memberitahu bahwa itu hanyalah sebuah jebakan. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Dan gedung itu pun meledak lalu menghantam gedung stasiun televisi tempatnya melakukan siaran. Beruntung Arjun masih selamat dan bom yang menempel di telinganya terlepas. Sementara itu di channel berita pesaingnya diberitakan bahwa Ragu adalah salah satu pekerja yang meninggal saat melakukan pekerjaannya di jembatan Siling, sehingga tak mungkin dialah yang melakukannya. Ketika melihat berkas berita yang dia punya, Arjun menemukan petunjuk bahwa yang melakukan teror itu bukanlah Ragu, melainkan anaknya Ragu yang bernama Anan Matalah pelakunya. Arjun lalu meminta Anan untuk datang atau dia akan mengungkapkan informasi mengenai dirinya. Arjun juga memberitahu bahwa Anan berada di gedung yang sama, tepatnya di gedung 80. Ia kemudian menyalakan kamera yang tersisa untuk melakukan siaran langsung. Arjun akhirnya bertemu dengan Anan. Anan mengancam akan meledakkan bom yang berada di gedung tersebut. Akan tetapi Arjun mengatakan bahwa sekarang Anan sedang berada dalam siaran langsung, sehingga dia tak perlu melakukan hal itu. पहले ही मर चुके हैं। Anan lalu mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah permintaan maaf atas kematian ayahnya, juga keadilan bagi masyarakat miskin seperti keluarganya. को सिर्फ एक माफी चाहिए था। इतना मुश्किल है क्या एक सॉरी कहना? Saat Anan merasa sangat emosi, tiba-tiba sebuah tembakan sniper mengenainya dan Anan tewas seketika. Tak lama kemudian Arjun melihat sebuah tayangan berita pesaingnya yang memberitahu Arjun bekerja sama dengan teroris untuk melancarkan aksinya. Arjun dituntut melakukan aksi tersebut demi mendapatkan kembali jam tayang utamanya sebagai pembawa berita. Ia kemudian menghubungi Anggita dan menanyakan kenapa Anggita menyampaikan berita hoak yang membuat dirinya dinilai sebagai seorang penjahat. Padahal dia melakukan semua ini demi ranting siaran. Selain itu, rekan Arjun yang lain juga memberikan kesaksian yang sama bahwa Arjun telah berkomplot dengan Anan. Kemudian Anggita berkata bahwa harus ada seseorang yang dikorbankan demi keberlangsungan perusahaan, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Arjun. Arjun pun merasa sangat kecewa karena telah dikhianati. Kemudian saat melihat televisi, Arjun mengetahui berita mengenai tewasnya Samiya dalam insiden bom di jembatan Siling. Ia merasa sangat terpukul atas semua yang menimpa dirinya. Merasa sangat frustasi, Arjun lalu melihat remote bom yang berada di sampingnya. Ia mengambil remote itu lalu kemudian memencet tombol pengaktif bom sehingga membuat gedung siaran tempatnya bekerja runtuh bersama dirinya. Dan film pun selesai. Sekian dulu cerita film kali ini. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya. Jangan lupa buat like dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.